Nggak apa-apa, saya keluar. Tunggu aja laporan saya nanti ya. Oh, Galih disuruh keluar teman-teman sama Isa Zega ya. Yang kata Isa Zega, Galih itu dibayar ya. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan-dakwaan? Karena sound the ship itu bukan Sandi Purnamasari. Itu yang dibuat siapa sebenarnya? Sound the ship. Oh, itu halusinasi saya. Sound the ship, Sandi sound the ship lah gitu. Sandi sound the ship. Ya, Sandi aja deh. Ribet amat sih. Ya. Sandi aja deh, ribet amat sih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus Isa Zega ya. Sebenarnya saya nggak tahu laporan apa yang dibuat oleh Sandi ya. Kalau kalian kenal Juraga 99 atas laporan Isa Zega. Nah, kali ini baru terungkap dan ada persidangannya. Ya udah guys, saya kasih informasi tentang update-annya seperti apa. Jadi sebelum mulai video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Headsetku copot. Ini nih nggak enaknya headset kabel ya teman-teman, suka copot-copot gitu. Oh tapi kayaknya aku punya rekomendasi yang terbaru deh. Ini apa? Ini adalah headset Beseus teman-teman. Dan ini bentuknya sangat unik dan ini tidak sakit sama sekali karena di dalamnya itu lembut ya guys ya. Nah, dan ini tinggal taruh sini aja ya. Wah, keren. Kayak make anting ya. Enakan pakai ini dan ini gak ada kabel. Bebas kabel. Coba saya lari ya teman-teman, saya lari. Tidak jatuh. Oh my god. Si pening. Tapi di sini intinya teman-teman ya, ini adalah headset dari Beseus ya. Dan kalian tahu ini fitur-fiturnya ada dia kayak nempel di telinga satu, itu sangat gampang banget dan ini nggak sakit kalau kalian pakai berjam-jam. Dia cuma nyantol, bahkan ini tidak jatuh, saya geleng-geleng, cuma kepala saya pusing. Terus ya dia sponsnya udah lembut teman-teman di sini dan yang menarik adalah dia sudah waterproof ya. Nih. Jadi kalau kena air itu tidak masalah ya. Yang pastinya suaranya, audionya sudah bagus banget ya. Siapa sih yang kenal produk Beseus ya, pasti suaranya bagus banget. Ketahanannya bang, ketahanannya 9 jam ya. Jadi 9 jam non-stop kalian dengerin musik ya, itu nggak akan habis-habis. Ketika habis, tenang guys, di dalamnya sini bisa ngecas, bisa nambah berapa, di sini tertulis 40 jam ya teman-teman. Dan yang pastinya ini Bluetooth versi terbaru udah 5.4. Untuk mensupport channel ini silahkan beli, linknya ada di bawah. Kita mulai videonya sekarang juga Lele. Let's go. Oke, di sini ada video ya. Ada video di mana Isa Zega di persidangan bersama Elsa Sharif. Waduh, Elsa Sharif ada di mana-mana ya. Kemarin Selasa Okia, sekarang Isa Zega. Oke. Hah? Dibayar? Nggak apa-apa, saya keluar. Tunggu aja laporan saya nanti ya. Tunggu. Ayanti. Oh, Galih disuruh keluar teman-teman sama Isa Zega ya. Yang kata Isa Zega, Galih itu dibayar ya. Nah, kita lihat komentar netizen nih. Bu Elsa UMKM gimana? Kakak kabur. Gak ada klarifikasi sedikit pun ya dari Elsa Sharif, dari siapa lagi satu lagi pengacaranya, lupa saya ya. Udah hampir redup soalnya. Next. Elsa Frozen itu bukannya ada masalah juga ya? Ya gitu lah ya, suka nyari-nyari masalah gitu. Kata gue lo open buzzer kali, gue mau daftar. Beneran gue BU nih, nawarin diri ya. Nah sebelum itu masalahnya apa sih teman-teman sebenarnya? Ini masalahnya awal mulanya kita coba flashback sedikit ya. Setelah saya telusuri ternyata Isa Zega itu punya masalah, sempat menjelek-jelekan anaknya Mbak Sandi. Sebenarnya kalau masalah anak gak respect saya teman-teman ya. Itu udah hal di luar ranah. Kalau kalian berantem itu ranahnya udah bawa-bawa nama-nama orang tua lah. Hampir mirip dengan nama-nama bawa anak. Gak ada masalah anaknya dibawa-bawa dan dikata-katain sama si Isa Zega. Nah mana videonya? Ini saya tampilkan ya. Sebelum kita mendengar ke persidangannya. Mungkin teman-teman ada yang gak tahu nih laporan apa yang didapat oleh Isa Zega terkait undang-undang UU ITE. Mari kita tampilkan di video ini. Dan tolong ya editor ini disensor nih ya. Nggak enak liatnya ya, nggak enak. Sekali keluarnya, suruh dia bersumpah kalau dia berani.
video Isa Zega yang menyumpahi anak Shandy Purnamasari berbuntut panjang hingga ke pengadilan. Dalam kesaksiannya, Shandy mengungkapkan dirinya mengalami kerugian material hingga puluhan miliar rupiah akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isa Zega. Suruh mereka bersumpah di Al-Quran. Mereka agamanya apa Isa? Apalagi itu ibu hamil, lagi hamil dia. Suruh bersumpah anaknya, setiap kali keluarnya, suruh dia bersumpah kalau dia berani. Oh, jadi posisinya ini Mbak Sandy senang mengandung, teman-teman. Nah, si Isa Zega ini dengan enaknya nih ngomong, mulutnya nggak kira-kira ya. Sebagai seorang ibu mungkin yang posisi sedang hamil ya pasti sensitif, teman-teman, dengar-dengar kata-kata seperti itu. Nah, kita lihat pengakuan dari Isa Zega gimana. Sahrul alias Isa Zega dituntut 6 tahun penjara kasus pencemaran nama baik. Ini kasusnya ya. Dari terdakwa. Gitu. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan-dakwaan? Karena sound the stick itu bukan Shandy Purnamasari gitu. Karena di situ dibilang saya memplesetkan gitu. Itu yang dimaksud siapa sebenarnya? Sound the stick itu? Oh, itu halusinasi saya. Karena kan kalian tahu ya, karena saya kan ada dongeng online. Jadi yang dianggap itu adalah dongeng online. Makanya tadi agak sok juga kalau dibilang Shandy Purnamasari itu adalah sound the stick gitu. Agak aneh gitu kok sound the stick jadi Shandy itu gimana ceritanya, makanya diajukan eksepsi seperti itu. Terus ada juga mengatakan bahwasanya seperti undang-undang itu tadi tuntutannya kan seperti pemerasan, pemaksaan gitu kan. Nah di situ kan tidak ada terbukti pengancaman, pengajakan, pemerasan tidak ada, jadi harus diajukan eksepsi keberatan atas dakwaan. Kita bisa dengar klarifikasi dari Isa Zega. Dia bilang di sini dia menjelek-jelekan sound the stick, bukan si Shandy. Mari kita buktikan benar atau tidaknya. Jadi setelah saya mengubek-ubek ya jejak digital dari si Isa Zega ini, ternyata saya menemukan gak tanggung-tanggung sound the stick dijelasin alias Shandy. Disebutin nama ya. Sound the stick itu adalah Shandy. Ini adalah videonya. Mungkin ini adalah video yang mengcounter dari kata-kata dia. Kita coba dengerin. Kalian tahu nggak sih anak-anak online, Mami baru dapat info yang sangat akurat bahwasanya si sound the stick, Shandy sound the stick lah gitu. Shandy sound the stick. Ya, Shandy aja deh, ribet amat sih ya. Shandy aja deh, ribet amat sih. Kalian bisa dengar, udah dipertegas ya bahwa sound the stick itu adalah alias nama orang si Shandy. Tapi Isa Zega mengakuinya itu bukan nama orang. Gimana cerita tuh ya Isa Zega? Kita dengerin apa yang ingin disampaikan Isa Zega di video ini. Menghubungi beberapa distributor dari ibu pemilik pabrik yang ada di Sumedang. Nah, dia kan tahu nih ya. Dia tahu nih bahwasanya si pemilik pabrik ini distributornya kan lagi gonjang-ganjing karena si Bapak Pri kemarin kan habis pick up. Ditambah lagi betapa bodohnya Mami Online kemarin itu ikut-ikut speak up hanya karena ya duta ya Nana Online, ya nggak apa-apa lah ya, itu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya ya. Karena apa, Mami pun dimanfaatkan oleh sound the stick melalui tangan Bapak Pri. Tapi makin kesini Mami melihat sendiri bahwasannya yang sangat kejam dan sangat keji itu adalah Shandy sound the stick. Shandy sound the stick ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali. Shandy sound the stick. Shandy sound the stick. Sound the stick. Sound the stick. Shandy aja lah ya, diperjelas aja. Kenapa? Marah Anda? Anda tidak akan pernah bisa mengontrol mulut Mami Online sekalipun Anda bayar saya hingga 1 miliar besarnya seperti yang ditawarin oleh Bapak Pri ke Mami Online. Tepuk-tepuk dada ya, bahwasanya Anda itu sangat licik sekali. Anda lagi hamidun loh ya. Kalau lagi hamidun harusnya yang baik-baik gitu, jangan jahat-jahat. Anda tega sekali ya menghancurkan bisnis orang lain bukan lewat tangan Anda sendiri. Setelah hancur Anda langsung masuk distributornya untuk mengambil. Wow, memang sih ibu pemilik pabrik yang di Sumedang pernah mengecewakan Mami Online, tapi sudah selesai case-nya. Mami, setiap orang yang mempunyai niat baik akan Mami hargain. Tapi kalau niat baik itu terselubung seperti Shandy sound the stick, akan Mami buatkan bioskop seumur hidupmu. Mami tidak peduli kamu sekaya apa. Mami tidak peduli dana matimu 1 triliun. Tapi jika kau jahat dengan Mami Online,
bioskop ini akan kau terima seumur hidupmu. Ini udah terkategori ancaman gak sih teman-teman ya? Apakah ini ancaman ya? Ini bertanya ya teman-teman. Ini bertanya loh. Soalnya dia pengen mungkin di story-storynya ya melontarkan kata-kata yang agak pedes lagi nih ke sosok si Sandi. Karena si Sandi posisinya ya lagi sedang mengandung lah ya. Kita lihat komentar dari netizen ke Issa Zega itu seperti apa sih? Oke. Hah? Jadi selama ini dia halu gimana dah? Kurang paham. Ganteng ya ternyata. Jangan kayak gitu, marah nanti si Sahrul marah ya. Waktu online ngomongnya kan koar-koar, sekarang kok begini? Katanya kebal hukum, ajukan tuntutan juga, permainkan umroh, banyak tuntutan seharusnya. Tapi gimana ceritanya ya dengan statement Issa Zega barusan? Kalau kita dengerin deh sekali lagi ya statementnya nih. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan-dakwaan Karena tadi? Sondesik itu bukan Sandi Purnamasari gitu. Karena di situ dibilang saya memplesetkan gitu. Itu yang dimaksud siapa sebenarnya? Sondesik itu. Oh, itu halusinasi saya karena kan Halusinasi tapi alias Sandi ya. Itu mengcounter kata-kata kamu ya, mensekakmat ya. Lebih tepatnya mensekakmat kata-kata Issa Zega nih. Kalau emang video itu ditampilkan di persidangan ada aliasnya. Oke, kita dengerin pernyataan dari Sandi ya teman-teman. Di saat pertama kali denger Mbak Sandi ternyata sampai 3 kali karena tahu anaknya disumpahin. Wah. Material saya menderita psikis yang dimana saat itu saya sedang hamil. Saudara Issa menyumpahin anak saya, sehingga sebagai ibu hamil saya pikiran tentunya membuat saya stres sampai saya pendarahan sampai 3 kali, dan saya sempat diopname, dan saya khawatir sekali kalau anak saya nanti benar-benar cacat. Setiap hari saya takut sekali anak saya cacat. Bahkan ketika saya melahirkan, hal yang pertama saya tanyakan bukan anak saya laki-laki atau perempuan, karena saya pengen banget punya anak laki-laki. Yang saya tanyakan bukan benar gak kita laki-laki, tapi yang saya tanyakan anak kita normal gak, tangannya ada gak, kakinya ada gak, anak kita cacat gak. Itu yang pertama kali. Kita bisa lihat teman-teman di sini ya, wajah Issa Zega kayak nggak peduli ya apa yang diceritakan Sandi. Di sini Sandi cerita intinya teman-teman, karena ucapan si Sahrul membuat mental seorang ibu yang sedang mengandung itu terkena mental ya teman-teman. Kan normalnya Dok, anak saya kira-kira cewek atau cowok nih? tanyanya seperti itu. Karena Sandi gara-gara kepikiran terus, kan ibu-ibu hamil pasti nggak boleh banyak pikiran, stres, makanya harus dijaga. Nah ini kena nih ya, semua ini kena nih si Sandi atas omongan si Issa Zega. Yang saya tangkap sih beritanya seperti itu. Akhirnya terjadi pendakwaan sampai 3 kali. Si Sandi takut lah yang ditanya bukan cewek ataupun cowok lagi. Normal nggak anaknya? Ternyata ucapan itu bener-bener serem banget ya. Kita lihat deh komentarnya di sini. Wow, Elsa jadi pengacaranya Sahrul. Taulah donaturnya siapa? Pasti itu kan. Kalian mau bilang gitu kan? Gak boleh gitu Mbak Sandi. Kata FS, Issa Zega itu pahlawan. Bener lagi ya. Next. Wah, sebagai seorang ibu udah pernah hamil dan pas USG selalu deg-degan, takut ada kekurangannya. Nyesek banget denger Mbak Sandi. Nah ini mungkin sosok seorang ibu lah yang bisa ngerasain teman-teman ya. Aku sih nunggu Dokter Reza sama Niki di persidangan. Pasti seru banget ya. Tapi yaudah kita kasih cemilan-cemilan dikit ya buat teman-teman bisa nonton. Lanjut. Mungkin teman-teman bisa dibaca aja kalau misalnya suaranya gak jelas. Ini nanti editor saya silahkan suaranya dinaikin ya. Tidak ada nama saudara di situ. Terus saudara merasa kecemasan, nama saudara tidak ada di situ. Pertanyaan saya, di dalam tanda penduduk saudara, ya, dan kartu keluarga saudari menyatakan bahwasanya nama saudara itu adalah Sandi Purnamasari. Oke. Apakah ada di KTP ataupun nama lain itu nama Sondesik, nama saudara atau nama sapi saudara? Kita bukan penulis legal atau bukan? Oke, KTP tidak ada yang yang legal ya. Oke, baik. Iya. Apa-apa. Nanti kita berdua.
Di poin pertama kayaknya sih kuasa hukumnya coba mempertegas ya, Syahrul ini atau Isa Zega ini tidak menyebutkan nama Sandi Purnamasari gitu kan, melainkan menyebutkan Soundship. Saudari saksi tadi sudah menjelaskan bahwasanya nama saudari yang benarnya itu di KTP dan keluarga adalah Sandi Purnamasari ya. Tadi saudara juga sudah menjelaskan rampung. Nah, di akta kelahiran saudara itu namanya apa? Kelahiran saudara Sandi Purnamasari. Saudari saksi, ya. Di dalam BAP saudari pada poin 16, ya, saudara pernah nggak mempertanyakan kepada saudara Niko, ya, karyawan saudara sendiri, mesti akun karyawan tersebut ditunjukkan kepada siapa sehingga karyawan saudara sendiri merasa apa gitu loh. Oh, ini saya baper nih, karena ini merasa adalah bos saya yang ini lagi. Pernah nggak saudara menanyakan kepada Niko sebagai saksi yang boleh saudara menjelaskan tadi? Tidak ingat ya. Saudara kenal nggak namanya Sheila Mahtalia? Oke, saya Mahtalia itu dengan saudara yang pernah memberikan itu kepada saudara, sehingga dia menjadi kemakan. Pernah nggak tanya kepada Sheila juga? Itu pernah nggak kau tanya dia atau mami online ataupun jaga dari ini tujuan kepada siapa sih sebenarnya gitu? Karena di sini ada menyebutkan nama jelas orang gitu. Tidak ingat. Oke, tadi saudara. Ada loh Mbak Sandi tadi jejak digitalnya Soundship alias Sandi. Jawab 14 sampai dengan lain karena udah lupa. Oke. Pernah nggak saudari? Karena saudari ini ustaz saudari yang karyawan saudari. Oh, bos saya ini mau apa? Masa ini kan bos saya saya harus laporin nih segala macam. Bisa jaga karena namanya ini apa pencemaran nama baik gitu kan? Pernah nggak Anda mengirimkan somasi ataupun peringatan teguran kepada kalian yang jaga terkait dengan postingannya? Hah? Pernah? Nah, yang benar, tolong ingat-ingat. Nanti dikomproti loh dengan terdakwa. Tanggal berapa surat somasinya kepada istri benar? Oke, dalam berkas perkara mungkin cuma 3 di sini, tapi nggak apa-apa. Saudara silakan aja dulu. Oke, saudara tidak ingat katanya ya, kirimkan somasi tanggal berapa? Silakan. Saudara menerangkan di dalam BAP poin 17 selain staf saudara tadi yang atas nama Riko dan Sheila ya, pernah nggak saudara saksi menyuruh ya Sheila ya dan Riko ini untuk menghubungi apa karyawan bisa jaga atau bisa jaganya? Karena kan saudara bilang tadi pernah diajak ketemu, gitu kan? Pernah WA-WA dengan terdakwa. Nah, terus yang melihat pertama kalinya katanya staf saudara karyawan saudara bersama Sheila dan Riko. Ini ya guys, intinya dari persidangan ini sosok advokatnya mempertegas ini bukan sosok Sandi loh yang diomongin ya, tapi si sosok Soundship ya yang dibicarakan ya, semata-mata dongeng gitu. Dongeng berdasarkan kisah nyata tapi ini. Nah, kita lihat komentar netizen kayak gimana. Seluruh rakyat dan netizen juga tahu si kakek itu tujuannya ke Mbak Sandi. Adeh, jangan pura-pura bego ogo. Bener sih, tadi kita di video di awal langsung ditampilkan tentang pernyataan Isa Zega menyebutkan Soundship alias Syahrul ya. Kita sebagai netizen kayaknya agak aneh juga ya. Apakah ini bakal dipelintir lagi? Kan di situ menyebutkan Sandi, bukan Sandi Purnamasari yang disebutkan ya teman-teman. Cuma sosok Sandi kan banyak di dunia ini ya. Ya begitulah. Biasanya sih permainan hukum seperti itu. Nah, kita lihat dari sosok ini, kayaknya Tengku Zanzabila adalah temannya Isa Zega ya. Kita lihat statementnya. Lucu banget gue lihat sidangnya Mami Online sama Sandi. Yang dibahas itu katanya Soundship itu nama dia sudah dipatenkan. Maksudnya gimana? Emang bisa judul film kita patenkan? Soundship itu film kartun yang gue tahu. Tapi kemudian bisa kita hakikan besok nama gue bisa gue patenkan jadi Power Rangers.
Spider-Man, dan lain sebagainya. Terus ada video yang jadi acuan kalau dia nyebutnya Sandi. Oh ya, bagaimana dengan pendukungmu, wahai Sandi yang bernama si Yolo itu? Dia nyebutin nama gue. Di video lain dia nyebutin nama lain, tapi mengerucutnya kan ke gue. Nama asli lagi Zanzabella katanya. Ini sih Pak Polisi, kalau misalnya ini Isa Jega sampai di penjara hanya karena sound the ship, keterlaluan sih Pak. Kenapa Pak? Hah? Sandi, kenapa kau Sandi? Gue yakin saja gak bebas sih, yakin. Kalau normal ya, gue yakin. Atau kalau memang begitu, ya si Yolo ini harus dipenjara juga dong. Karena dia sebutin nama gue di videonya lain ada, tapi kemudian di video-video lain dia tidak menyebutkan nama. Justru Isa Jega ini lebih pintar dari si Yolo. Dia hanya menyebutkan Sandi, tidak nama lengkapnya. Kenapa kok jadi diakui sound the ship? Apakah engkau sound the ship? Gimana sih maksudnya? Gila. Ini ya dari pembelaan si Zanzabella. Kalau hanya nama singkat itu tidak bisa ya, harus nama lengkap. Gelap ya. Pusing saya ikutin kasus ya. Lihat aja hukum selanjutnya. Yaudah saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa check out ya dari brand Beseus, ini sangat cantik banget, dan apalagi ini udah bisa ngecas dan dia udah magnet juga ya teman-teman. Linknya ada di bawah. Jadi buat mensupport channel ini teman-teman bisa langsung aja check out Beseus. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.